Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan muda yang dikasih Tuhan, kembali lagi dalam Youth for Christ bersama dengan saya, Pendeta Albert Markus Puntadewo, yang saat ini melayani di GKI Cikarang. Rekan muda yang dikasih Tuhan, renungan kita pada saat ini bertemakan double spy. Dan dasar renungan kita diambil dalam Matius 6 ayat 24. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dari hari ke hari yang terus memampukan kami untuk melangkah dalam setiap pergumulan. Engkaulah ya Tuhan, sahabat yang setia bagi kami, senantiasa siap sedia menolong dan menuntun kami. Dan firman-Mu itulah ya Tuhan, yang menjadi pelita bagi hati kami, menerangi, menghangatkan hati kami dalam suka dan duka yang kami alami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami dalam segala keterbatasan kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami bukan hanya dapat mengerti, tapi juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kami. Sehingga kami pun diubahkan oleh firman itu. Tuhan, kami mau menyerahkan perenungan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius 6 ayat 24 tertulis demikian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Rekan muda yang dikasih Tuhan, dalam dunia spionase, double spy tentu jadi sesuatu yang kita kenali. Double spy atau agen ganda adalah agen yang bekerja untuk dua tuan. Tapi dalam kenyataan itu ternyata tidak ada double spy yang betul-betul bekerja untuk dua tuan. Pasti dia lebih mementingkan tuan yang satu ketimbang yang lain. Nah, salah satu double spy yang terkenal adalah Juan Puyol Garcia. Ia dipercaya menjadi agen mata-mata dari Inggris, yaitu Sekutu, dan agen mata-mata dari Jerman, yaitu Nazi. Salah satu keberhasilan Puyol adalah dalam operasi Overlord, yaitu invasi Sekutu di Normandia pada tahun 1944. Puyol berhasil meyakinkan Nazi bahwa serangan yang akan dilakukan oleh Sekutu terjadi di Pas de Calais, bukan di Normandia. Sehingga pada waktu itu pasukan dari Nazi mengkonsentrasikan pertahanan mereka di tempat yang salah. Dan oleh karena itu serangan para Sekutu di Normandia pun menjadi serangan yang sukses untuk mengalahkan Nazi, memberi kemenangan bagi setiap mereka. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Karena pasti ketika kita mengabdi dalam dua tuan, maka yang satu akan lebih diutamakan daripada yang lain. Dalam hal ini, Mammon digambarkan atau merujuk pada kekayaan atau harta duniawi. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kekayaan seringkali menjadi tuan di dalam kehidupan manusia, menuntut perhatian, menuntut waktu, menuntut tenaga untuk kita dapat meraihnya. Dan oleh karena itu, seseorang yang mengabdi pada kekayaan maka akan menjadi hamba dari kekayaan itu. Harta itu akan jadi berhala di dalam kehidupannya dia. Hal ini menjauhkannya tentu dengan hubungan dengan Allah.
Karena cinta akan uang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran Tuhan, seperti kasih, seperti kemurahan, kepedulian kepada manusia yang lain. Nah, rekan muda yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tentu kita diajak, didorong untuk mengabdi secara penuh kepada Tuhan tanpa membagi prioritas kita. Jangan sampai kita meletakkan atau mengutamakan hati pada harta duniawi. Mari kita pergunakan harta secara bijak sebagai alat untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan sebagai tuan atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kehidupan keseharian kami, seringkali kami terdistraksi oleh keinginan untuk beroleh harta dan kekayaan. Sehingga sadar ataupun tidak, kami kemudian jadi menghamba kepada harta dan kekayaan itu. Lalu kemudian mulai melupakan hubungan bersama dengan Tuhan di dalam keseharian kami. Pada hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa tidak mungkin bagi kami untuk mengabdi kepada dua tuan. Biarlah kami tetap mengingat bahwa harta, kekayaan yang kami miliki adalah anugerah dari Tuhan, yang mestinya juga kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memberi makan kepada ketamakan kami, dan tak pernah berhenti mengejar kekayaan dan harta itu, sehingga melupakan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tuntunlah dan ajarlah kami, agar kami dapat mengarahkan hati kami, meletakkannya hanya kepada Engkau saja ya Tuhan, sehingga Engkaulah yang terus mengisi dan menuntun diri kami, dan hidup kami makin jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.